Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astini Uyun, CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang dari SMPIT Siva Fikriya. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan juga Bu Isis Sholehah MPD sebagai fasilitator dan Pak Holi Tantowi Yauhari MPD sebagai pengajar praktik saya. Pada koneksi antar materi modul 2.1 akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu hebat, ini adalah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memerhatikan keragaman kebutuhan murid, minat murid, dan kemampuan murid dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Difference Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Inilah yang disebut dengan kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, nah inilah minat murid. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, disinilah peran profil belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari konten, proses, dan produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari segi proses, metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif disesuaikan dengan gaya belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari segi produk. Murid diberikan kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memerhatikan perbedaan individu,
Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya telah menyaksikan koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 1. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.